dan juga setiap momen mereka kesempatan ke sana mereka berkunjung. Selain mereka itu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ziarah, untuk menemukan situs-situs sejarah, membuktikan kekuasaan Allah, mereka juga untuk mengambil manfaat, mengambil simbol-simbol yang tertanam di dalam kota Mekah, atau juga simbol-simbol yang tertanam di dalam ibadah umroh dan juga haji. Di sini diceritakan ma'alal ala wajhil ardi, ora ono ing ngatasi permukaan bumi, baldatun utawi sebuah negara yang fakulkan mengangkat sapa Allah Ta'ala fiha ing dalam negara al-hasanah ing kebagusan al-wahidatan siji bimi'an alfi hasanatin kelawan 100.000 kebagusan illa Makkah kecuali Makkah. Dan jadi diperriwayatkan kalian para sahabat Kanjeng Nabi matur tidak ada di permukaan bumi satu negara yang diangkat oleh Allah kemuliaan-kemuliaannya dan diterima oleh Allah ibadah-ibadahnya, yakni melakukan ibadah satu kali tetapi dilipat gandakan, dihitung sebanyak 100.000 kali kebaikan, kecuali di Mekah. Ini pernyataan Rasulullah yang disampaikan oleh beliau kepada seluruh umat-umat kaum muslim penduduk dunia. Makanya tidak heran kemuliaan-kemuliaan Mekah ini sudah pernah disampaikan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa anfir nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam ayat tersebut surat Al-Hajj, ternyata Nabi Ibrahim sudah menyampaikan, memproklamirkan, mempopulerkan sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Beliau diperintahkan Allah untuk memanggil-manggil. Di zaman itu waktu Nabi Ibrahim memanggil dari tempat yang sangat tinggi, berada di Jabal Al-Qubais, lurus dengan Hajar Aswad. Cuma sekarang bukit-bukit, gunung-gunung sekitar itu sudah dihabiskan demi untuk perluasan Masjidil Haram. Dan tentu Nabi Ibrahim sangat celok-celok, mantap ngetan, ngalor, ngulon, ngidul, lengkap. Tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwasanya di situ ada Baitullah, di situ enten tempat paling mulia, tentu enten situs sejarah bangunan yang pertama kali diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Baitullah di kota Makkah. Ini menyambung dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak hanya ada Baitullah saja, tempat yang sangat antik, tempat yang sangat kuno. Sebelum ada bangunan di muka bumi ini, Allah sudah menetapkan bangunan berupa Ka'bah
melaksanakan makhluk-makhluk yang di bumi ini. Ini dikuatkan, tidak ada Baitullah, tapi ternyata ada beberapa ibadah-ibadah yang dilakukan di satu kali diganjar oleh Allah sebanyak 100.000 kali lipat, di mana tidak ada hitungan ibadah di tempat lain selain di Mekah. Makanya sampai-sampai dikuatkan dalam riwayat selanjutnya, wa man shalla fiha wa man yukai sapa sholat atau sholat sapa man fiha ing dalam Mekah sholatan ing sak sholatan rufiat mongko diangkat rufiat mongko diterima lalu kedua man opo mi'atu alfi sholatin 100.000 sholat. Ternyata siapa saja yang sholat di dalam Mekah di situ, maka akan diterima oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberikan kepada orang yang sholat sebanyak 100.000 kali sholat. Makanya ibadah yang paling bagus ketika saudara-saudara kita yang ada di Mekah di Masjidil Haram adalah mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat di situ merupakan pengabdian seorang hamba kepada Allah, kesaksian yang hebat bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan cara melakukan sholat. Jangan rasakan wong sholat mulai awal sampai yakin mengakui Gusti Allah, akhir dengan Gusti Allah, tangannya diangkat kalau laki-laki itu lurus hadwa mankibaini, lurus pada pundak, kemudian kalau perempuan lurus pada dada. Itu menandakan bahwasanya seorang hamba Allah ketika menghadap kepada Allah di saat salat ini menandakan dia tidak berdaya, dia tidak memiliki apa-apa, dia hamba yang lemah, annahu abdun dalil, dia merasa hamba yang benar, wa anna rabbahu qawiyyun aziz, sesungguhnya Tuhan itu dan yang maha kuat dan yang maha menang. Siapa yang paling kuat, paling hebat, paling besar, paling mulia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kekuasaan Allah, keagungan Allah, seluruh kedikdayaan yang dimiliki Allah tidak akan dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diwujudkan ketika sholat. Begitu juga ketika membaca Fatihah dalam tafsir surat Al-Fatihah, power of Al-Fatihah, itu diterangkan terjadi dialog. Ketika seseorang itu terjadi dialog secara langsung antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamidani 'abdi, ar-rahmanir rahim, asna 'alayya 'abdi, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memandang Malik Yaumiddin. Allah adalah dan penguasa di saat yaumul qiyamah. Di saat itu Allah memproklamirkan dan mencari, memproklamirkan bahwasanya Allah zat yang tidak akan pernah mati, zat yang tidak akan pernah hancur, tapi makhluknya semuanya akan hancur. Akhirnya Allah mencari endi wong sing dene sungguh-sungguh, endi wong sing mesti, endi wong sing dunya biyen sing ngaku dadi pangeran, endi saiki hancur semua. Keterangan ini akan dalam tafsir Al-Jalalain. Kemudian makanya Fatihah itu hebat, surat yang sangat-sangat hebat sekali. Sampai di sini diceritakan orang-orang yang
hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang ingin dapat hidayah kepada Allah itu adalah mereka yang berada pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, bukan termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Mereka adalah Yahudi dan juga Nasrani. Itu dalam penafsiran Al-Quran. Lagi sini ketika orang itu sholat, ketika rukuk, dengan kersani rukuk itu penghormatan. Seseorang itu dalam keadaan rukuk itu penghormatan kepada Allah. Sampai-sampai dipraktikkan oleh orang Jepang dengan penyanyi orang Jepang kalau ketemu kawannya itu bahasa hai atau hai ya tadi kabe merunduk di hidung dan itu penghormatan salaman orang mendoa yang mau dengan para petarung penyaksian para petarung bulan dan guling mereka sebelum mereka bertarung dengan satu ada utara, selatan, timur, barat, merenduk. Dan kadang-kadang ada musuh yang melakukan potong penghormatan runduk itu termasuk ada nilai makna runduk menghormati kepada orang yang ada di depannya. Apalagi sujud juga tidak ada posisi yang paling hebat yang mampu diraih oleh manusia selain waktu sujud malah hebat. Apa kehebatan ketika sujud? Umumnya manusia memiliki kepala ini menghormatkan seseorang berada di tempat yang paling atas, tapi ketika sujud diletakkan di paling bawah sama posisinya dengan kaki manusia. Padahal umumnya di bawah itu tempat yang rendah, tempat yang hina, bahkan diinjak-injak. Manusia rela menundukkan kepalanya, posisi sejajar dengan kaki. Tujuannya adalah untuk mematuhi kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi ini menceritakan akrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi as-sujud. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah di saat sujud, as-sujud. Fa'aksiru doa. Rasulullah memerintahkan perbanyaklah berdoa karena di situ waktu merupakan wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak diperbolehkan sesama manusia yang bersujud. Posisi ini tidak boleh diarahkan kepada sesama manusia. Sujud hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mungkin disebut tradisi India India itu kalau meminta maaf dengan saudara-saudara itu sujud di depan orang tuanya sampai mencium kedua kakinya. Bapak menurut sujud semacam ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maklum orang India bukan ajaran-ajaran Islam. Ini keterlaluan. Kenapa? Sujud itu harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sholat, orang memandang sholat dan dilakukan berada di Mekah, maka sekali sholat itu dinilai diganjar dicatat oleh Allah sebanyak 100.000 kali. Apakah ibadah-ibadah yang lain juga sama dikatakan waman shoma fiha sapa wae sing poso ing dalem Mekah yauman ing dalem sedina kataban mongko nyaket sapa Allah lahu ketriman shoma mi'ati alfin ing poso sebanyak 100.000 yaumin dina. Ya Allah, poso sedina mawon Mekah diganjar dari Allah sebanyak 100.000 kali lipat. Cuma poso nek dilakoni waktu haji
niku hiburan. Poso nek dilakoni waktu-waktu umroh di musim-musim haji niku hiburan. Makanya mungkin adanya hadis ini menjadi daya tarik para jamaah umroh melakukan ibadah umroh di waktu bulan Ramadan. Tentu begitu Pak. Daya tarik orang-orang ingin umroh ziarah di bulan Ramadan mungkin patus ganjaran sendiri. Ya Allah, poso pisan dipatkan harga 100 banyak sampai 30 dino ya nopo ini karena pengen 30 dino ping 100.000 betul terhitung Pak. Pak. Cuma mau sing poso sampai saulan atau pirang-pirang dino di Mekah ini banyak asal sungguh. Mari poso Ramadan terus buat Mekah. Poso kan terus tak poso belas. Zaman kok gak poso belas. Malah kok poso jangan poso kok caranya poso bisa modal dari 100.000 terus gak poso aku cukup aku jalan dulu nggak tadi benar kita ngomong masalah fadilah yang mencatat itu Allah jangan dikenungso harusnya dikenungso apa ya aku poso bilang-bilang lapo poso aja lu betul-betul menangani kaitannya dengan masalah fadilah masalah pahala ini dicatat langsung oleh Allah dan juga para malaikat-malaikat Allah. Maksudnya apa? Ini urusannya dengan masalah akhirat, tidak dengan masalah dunia. Ini tidak ada masalahnya, tidak ada kaitannya dengan syariat, tapi ini adalah hakikat. Sebenarnya syariat itu yang harus dilakukan oleh manusia setiap waktu yang telah ditentukannya, setiap kesempatan yang dilakukan itu dicatat, dihitung. Tapi hakikat itu urusan Gusti Allah. Menurut hitungan setunggal, maka menurut Gusti Allah itu 100.000 kali. Di podra wong sedekah sedekah jariah, sedekah tenan koncone mari sapa ngekei pisan diganjar sebanyak berlipat-lipat. Dalam Quran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sedekah bisa dilipat ganda ping bolak-balik sakake-ake bahkan apa ini tapi ayat ini ditutup wallahu yudha'ifu liman yasha perkara itu kan apa jare Gusti Allah sing itu Gusti Allah itu menungso ya sing itu Gusti Allah itu akeh cuma Gusti Allah itu memang saling api. Cuma masalah kejelekan, keelekan yang melakoni kisah, yang melakoni elek, melakoni nagar dicatat semudah. Niku mawon lagu, niku terjadi ayat-ayatan antara mereka Robin kali adat, buang kaki nolong, masya Allah, malaikat adat terusnya siap-siap nolong. Pagi kaki nolong dicatat. Ya tadi malaikat Robin protes jadi karet sih. Kalau dunia jika kaki budal sebagai pelanggar, jika terlalu memandang, jika kita berbeda motor memecahkan dulu nolong, jika pas beda motor. Malaikat Robin kali ada. Beda motor standar jadi malaikat ada. Lo harus budal. Nolong temen lagi. Jadi malaikat Robin si pala. Sabar sih, kita untuk sampai untuk berikunan di sini di lawan tempat ini orang berangkat dan bareng berdasar perawatan atau bocor ngendong akhirnya mereka tergelantik akhir kasih nyolong bareng berdasar bocor kasih ke mulai mana itu ketika makanya cukup dicatat benar ketika seseorang melakukan kebaikan
itu malaikat Raqib tanggap mencatat berlipat-lipat. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu akan melakukan kejelekan, malaikat akhir itu dipenging nyatet nunggu setelah perbuatan itu terjadi, bahkan dicatat cuma satu kali. Begitu termasuk keibadatan orang agama Islam. Poso pisan ten boleh Mekah pertama poso ini 100.000. Wa man tasaddaqa bi dirhamin sapa wae kok sedekah kelawan sak dirham kata kamu menetapkan nyatet sapa Allah lahu maring wong sing sedekah mi'ata alfi dirhamin ing 100.000 dirham apane sedekah lan sedekah pemisan sak dirham dikatakan 100.000. Waman utawi sapa wae iku ngatamaken sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an marratan ing sepisan wahidatan kang siji kadang menyang sapa Allah lahu maring mi'ata alfi khatamatin kelawan 100.000 ngakam Al-Quran dan menemukan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalika kitabul la raiba fihi terakhir qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Lu ngerti kalau kok sampai khatam maka dicatat masih dilakukan pisan dicatat sebanyak 100.000 kali. Lu nopo bisa jamaah haji mulai Mekah itu kurang lebih 30 hari sawe ada sekitar 1 juz ya berarti khatam saulan Mekah ini nek sedina 3 juz tambah hatam telu utawa sedina 5 juz sak hari salat 1 juz terus lu karek ngopeng luar biasa 5 ping 6 dalam waktu 6 hari sehat tambah dihitung ping balik ambek Gusti Allah lan malaikat-malaikat itu lan iki kehebatan bukan koyo ngene. Lho, lan wong iku kok manten maca Quran khatam bolak-balik terus maca napa selain Quran wa man sabbahallahu ta'ala sapa yang tasbih Gusti Allah fiha ila Makkah maratan sepisan kata Allah lahu mi'ata alfin dicatat kali Gusti Allah sebanyak 100.000 dibelia kelawan ing dalem yang di Mekah padha ndepin 100.000 sak dobo di Mekah wala yaumun wahidun yakini utawi sedina fi haramillah ing dalem tanah haram Gusti Allah wa amini lan dalem keamanan Gusti Allah arja arab laka maring sira afdhul man wa afdhul lan utama min siyam dahri timbang poso setahun wa qiyam bilan qiyam lail setahun fi dia ing dalem liyane Mekah minal qurban saking pira-pira negara liyane tiba waktu dengan melampaui poso sunnah sedina boleh Mekah ini ku ngalah-ngalahi poso setahun dan boleh dengan kota. Cuma ini ditegaskan wonten tanah-tanah haram, tanah-tanah sing dimulyakake Gusti Allah. Tidak semua Mekah itu tanah haram. Tidak semua Saudi Arabia itu tanah haram. Yang dinamakan tanah haram itu di Mekah ini. Itu Saudi Arabia dengan Jeddah dan Taif dan tempat-tempat lindung yang dikategorikan ibadah yang ibadah adalah khusus di tanah haram Mekah. Makanya julukan itu haram itu di Mekah. Nah tempatnya haram itu masjid Nabawi Kimawar sekitar sampai akan dan terus begini memberikan manfaat. Kimawar kita beserta keluarga
yang belum mampu berziarah ke Mekah Madinah untuk saat ini dan untuk ibadah umroh maupun haji, mudah-mudahan terpanggil oleh Allah di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin disiksa haji dan umroh sampai lampai balik di waktu yang lain tahun-tahun yang akan datang ini diberikan Allah kemudahan, kelancaran dan membawa haji yang mabrur. Amin. Al-Fatihah. Iya dalam Allah saya masuk Allah ijazah haji Allah saya bersyukur kepada Allahumma yassir lana wa li auladina wa azwajina wa aqribina ya Allah ini kekantangan dumaan kita sedaya ugi putra kita kalau kita keturunan kita berada ziarah Makkah dan Mukarramah wal Madinah dan Nawal ganti perkunjungan Mekah ugi Madinah haji wal umrah bi rahmatika ya rabbal alamin bila ta'amin wala masyarakat lawan kesulitan